Maka keliru ketika ada orang berkata, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak sholat, ini saja, hatimu saja kau jaga. Berdiri anak muda, dan saya setuju ini bapak ini, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad lah itu orang paling baik hatinya, Nabi Muhammad lah itu paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat 5 waktu. Sholat, tidak ada alasan bagi mereka selamat, bagi mereka yang tidak sholat. Kenapa Ustadz? Karena puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Tidak ada alasan Allah melarang bapak-bapak ibu masuk surga kalau imannya seperti itu. Dan tidak ada alasan Allah memasukkan kita neraka kalau kita punya kualitas salat subuh seperti ini. Hujan, tidak ada door prize-nya, masih datang ke masjid. Apa yang kita harapkan kecuali ridha Allah? Lain kalau kita pegawai negeri, ada Pak Rahmat Masud datang, tentu mau cari muka sama Pak Wali Kota. Nah kita ini bukan pegawai negeri. Lain kalau misalnya ada acara di sini, ada door prize, payung, setrika, rice cooker, datang pasti mengharap door prize. Tapi hari ini tidak ada, dan kita datang. Apa yang membuat kita datang? Kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga di akhirat kelak bukan karena tidak ada dosanya. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia di sini tidak ada dosanya? Mana? Saya lihat dulu ini. Muka penuh dosa semua ini Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata perbedaannya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Dan salah satu pemberat timbangan di akhirat kelak inilah sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh awal waktu. Awal waktu, jangan bapak bangun 6:30 sholat sunnah dulu baru dia sholat wajib. Itu sudah tidak bisa. Sebab kenapa? Sudah lewat waktunya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Ibu-ibu pernah ngantar jenazah? Bukan lagi pernah, sering. Nabi sampaikan kalau anak cucunya Adam diantar ke kubur, 3 itu yang ngantar ki. Berapa ibu? Berapa yang ngantar ibu? Kalau orang meninggal kata Nabi 3. Tapi kata Nabi 2 yang kembali, 1 yang temani kau di dalam. Apa gerangan? Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Tapi 2-nya kembali, 1 tinggal. Keluarga dulu, sanak saudara, anak, istri, famili, teman, ngantar semua. Ibu bapak masuk kubur, ada kira-kira mau masuk temani ki? Ada ibu? Suami tak ibu kira-kira mau? Jangankan dia masuk di kubur, duduk saja sampai subuh, tidak ada yang mau Pak. Apalagi mau temani, tidak ada itu. Ibu-ibu, meskipun dia goda kita dulu, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Bale-bale kau. Begitu meninggal, ya kawin lagi, selesai. Mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana penggantinya ini. Itulah datang tetangga saya berkata, Ustadz jelek betul itu tetangga saya, jelek sekali sifatnya. Kenapa ibu? Dia bilang, masa itu Ustadz, belum lagi 3 bulan istrinya meninggal, masih basah kubur istrinya meninggal, dia kawin lagi. Jelek sekali sifatnya tetanggaku. Saya bilang, itu tetanggaku lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin.
Yang kedua, yang antar kita apa? Harta. Yang banyak mobilnya keluar semua mobilnya, motornya, karpetnya, payungnya keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang ikut masuk? Ada ibu? Coba keras, ada dek? Ada enggak harta yang masuk temani kita di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan saja, kain yang paling murah. Ya, sebentar bagi-bagi konsumsi, mengalahkan perhatiannya saya. Sebentar ya, karena kalau bapak bagi pasti bukan lagi saya didengar. Sebentar ya, karena yang datang di sini pasti bukan mencari konsumsi. Ya toh pak? Ya. Ibu-ibu datang dengar ceramah atau konsumsi? Ah, kalau begitu bawa pulang itu konsumsimu. Siban ya, sebentar dek, sebentar bagi-baginya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua mengantar kita harta. Ada harta yang masuk, yaitu kain kafan, kain paling murah. Tidak boleh ada kantongnya, tidak boleh ada jahitannya, tidak boleh ada kancingnya. Ini adik-adik pemuda Pancasila, besok-besok kau mati, jangankan itu, pakai kau lagi kaos kaki dibuka, hartanya ibu, gigi palsu dibuka juga, tidak boleh kau bawa gigi palsu, bawa tidak boleh. Itu bukan asli, yang palsu aja disuruh buka. Harta yang kita bawa hanyalah kain kafan. Ini bapak-bapak ini yang di depan saya, yang muka-muka sakaratil maut ini. Nah lio-lio sakarat sama mana bapak dia depan saya. Bapak besok-besok meninggal, sudahlah, tidak ada harta yang ikut, tidak ada, kecuali kain kafan. Maka ada orang kaya sekali, ini cerita, kaya betul. Ketika usianya sudah senja, dia panggil anaknya, nak, maukah kau menemani saya 1 hari sampai 40 hari di kubur? 40 hari pertama, karena menurut riwayat 40 hari pertama di situ sesi seleksi tanya jawab yang paling berat. Nabi bilang, temani karena 40 hari setelah dimakamkan, ambil kau hartaku 50%. Nabi bilang anaknya, mau dia apa harta 50%? 40 hari di dalam, tidak mau saya pak. Kecewalah bapaknya, dia bilang, setengah mati ku carikan harta ini anak, 40 hari saja saya suruh temani kak, dia tidak mau. Dia bilang sama istrinya, kau mungkin sayang temani kak setelah meninggal? Dia bilang, anakmu saja tidak mau. Akhirnya dia panggil adiknya, dek, kau barangkali saudaraku yang mau temani saya. Dia bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Maka bapak-bapak yang punya harta banyak, bukan hartanya yang dia akan masalah, yang jadi masalah pertanyaan soal harta itu. Bapak-bapak yang pedagang akan ditanya, bagaimana caramu berdagang? Jangan sampai katakan baru padahal sudah tua. Allah halalkan jual beli, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Salah satu model riba itu, dosanya yang paling kecil namanya riba, kau perkosa ibu kandungmu, itu yang paling ringan dosanya. Mana itu riba? Misalnya jual langsat, manis ndak ini? Manis, padahal kecut. Ada caranya pak, kalau saya kalau pergi penjual langsat, ada caranya saya kasih. Manis ini dek, manis Ustaz. Aduh sayang, padahal saya cari yang kecut karena istriku ngidam. Langsung dia bilang, oh dicampur gini pak Ustaz. Ada pak. Bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang mengantar kita, tadi harta, 2 keluarga, yang ketiga amal. Masuklah kita, inilah yang setia, yang akan menemani kita di dalam kubur. Cuma amal itu ada 2, amal kebaikan, amal keburukan. Masuk, pulanglah pengantar. Kata Nabi, masih terdengar suara kakinya yang terakhir kembali dari pemakaman, masih kedengar kakinya, sudah datang malaikat. Dia akan menyodorkan pertanyaan. Tapi bapak-bapak yang rajin sholat, seperti datang subuh seperti ini, dan dia hampir 5 waktu selalu ada di masjid,
Tidak usah cemas Pak, bukan Bapak yang akan jawab pertanyaannya malaikat. Siapa yang akan jawab? Sholatnya. Begitu malaikat, ini orang yang baik sholatnya, yang tidak baik sholatnya, datang malaikat, oh dia sudah pakai godam. Godamnya itu malaikat kata Nabi 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Nah putar nih, sudah lama kau kutunggu. Kau yang paling banyak ceritamu itu di deker. Kau yang paling banyak ceritamu warung kopi. Mulai dia lagi tanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget dia, langsung dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang ini. Kasih kita dulu space beristirahat." Ini orang tipe-tipe yang suka berdebat. Tipe-tipe orang suka debat, biar malaikat mau dia debat. Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget, langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung di blender. Ini kalau baik sholatnya, tidak baik sholatnya. Dan ketahuilah ketika selesai, datanglah seorang utusan, ada utusan. Lalu orang ini yang dikubur ini kaget dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Sayalah sholatmu ini yang kau lalaikan waktu kau hidup." Untuk apa kau datang di sini? Allah perintahkan menyiksa kamu sampai hari kiamat. Yang menurut kitab Durratun Nasihin, ini adalah ular, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya? Dia lilit orang yang ada ini, yang tidak sholat sampai hari kiamat. Nenek kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang-orang yang dijajah zaman Belanda, zaman Jepang 100 tahun yang lalu meninggal, sampai sekarang belum masuk surga, sampai sekarang belum ada misinya neraka. Mereka menunggu di kubur. Kalau baik sholatnya, aman dia dikubur. Itu tadi yang tidak baik sholatnya. Tapi kalau beres sholatnya, begitu malaikat katakan, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Dia sholatnya berkata, "Das saat mundur kamu, mundur. Saya yang jaga kamu sekarang. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, saatnya kembali saya yang jaga kamu." "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholatnya menjawab, "Allahu Akbar." Mungkar giling kepala, jago ini, barusan saya dapat, hebat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Sholatnya menjawab lagi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar makin muka, luar biasa, anak pasar baru ini. Akhirnya dia bilang nakir, mungkar, kir. Kau yang nakir, kau yang maju. Kata malaikat nakir, "Saya kan cuma wakil, kau ajak menyerah, apalagi saya. Jadi bagaimana?" Sudah, kita naik lapor kepada Allah. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik merapor, "Ya Allah, ada hambamu wafat, saya tanya marrabuka." Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh itu orang baik sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat toh? Begitu enaknya itu pengantin baru, selalu kita mau ulang. Atau bapak sudah lupa? Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita pelihara sholat. Kenapa? Dia adalah seleksi awal, pemberkasan pertama yang akan diperiksa untuk mengikuti lanjutannya. Sistem gugur. Bapak kalau tes adik-adik tentara kan, ada yang mau mendaftar polisi, ada namanya sistem gugur. Begitu tahap pertama seleksi berkas, berkas tidak lolos, biar fisikmu hebat, biar jago berenang, biar jago lari, biar jago menyelam, tapi kalau berkasmu tidak memenuhi syarat, gugur. Begitu sholat. Sholat dulu diperiksa. Kalau sholatnya baik, amalnya yang lain diperiksa. Kalau sholatnya tidak beres, semua amalnya batal. Maka keliru ketika ada orang berkata, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak sholat, ini saja, hatimu saja kau jaga. Berdiri anak muda, dan saya setuju ini bapak ini, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad lah itu orang paling baik hatinya, Nabi Muhammad lah itu paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat 5 waktu. Sholat, tidak ada alasan bagi mereka selamat, bagi mereka yang tidak sholat. Kenapa Ustadz?
karena puncak penghambaan kepada Allah itulah solat.